lagi Sobat Ambiar. Dewi Persik udah balik lagi. Ya baru ditinggal kalian 2 hari. Iya, tapi off air kamu bagus banget. Alhamdulillah ya Wi. Macet sayang, bagus jauh sayang. Pada kangen sama kamu Wi. Katanya Iya dong. pagi-pagi Ambiar nggak ada kamu itu ibarat nasi goreng tanpa kecap. Benar. Kurang manis. Kurang manis. Goreng tanpa kecap, Kurang manis. ibarat sayur tanpa garam. Iya. Saking kurang manisnya kemarin ada semut, ratu semut. Oh ya, siapa? Pokoknya nggak boleh Dicariin dulu, Dewi, kamu. soalnya dari kemarin banyak yang nanya, pengen ngobrol sama Dewi Persik, pengen video call sama Dewi Persik. Dari kemarin tuh banyak yang nanya gitu. Ya, sabar. Akhirnya kita kasih Lita Perlan. Gitu banget kegantiin gue gitu. Nah, Iya, sesama janda gitu. Langsung ditutup sama Sobat Ambiar, nggak mau, tak gitu. Ini buat duda-duda seluruh Indonesia dan buat para janda-janda seluruh Indonesia. Semuanya ayo pokoknya. berkumpullah, terutama Ya. janda duda ya. Kok begitu? Semuanya statusnya apapun itu. Mau anak kecil juga boleh. Kemarin kan anak SD juga ada yang telepon kita. Oh iya, Ya kan? jadi yang kangen sama aku atau mungkin yang kangen sama bintang tamu yang lain, yang Ya. kepingin ngobrol bareng, telepon-teleponan. Nah, itu nanti ada segmen berapa Mas Rian? Segmen 3 kita, 4 ya. Oke, segmen 4 kita Nanti punya bisa call me Ambiar dong. fan call. Jadi Segmen silakan. Call Me Dong. Iya, call me dong. Langsung kirim DM ke Call me Instagram dong, kami, Ambiar. nomor teleponnya kasih tahu. Nanti kita akan telepon di segmen 4. Tungguin. Ntar bakal ngobrol entah sama siapapun. Sama Dewi Persik juga boleh ya. Boleh. Mau minta donasi, minta bantuan segala macam. Insya Siapa Allah. tahu ketemu jodoh ya kan? Kita nggak pernah tahu loh ya. Iya kan? Oh, Mas Rian Ibram juga bisa. Amin. Banyak teman-teman aku janda minta salam sama kamu, lupa ngomong. Aduh. Suka sama Rian Ibram lu beneran, gue bilang. Orangnya baik gak? Masih baik. Baik dong ya. Sobat Ambiar, oke kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama, seorang ibu yang sekarang lagi disibukkan dengan buah hatinya. Ini anak keduanya kalau nggak salah ya. Yang berusia 6 tahun dan lagi suka banget untuk bermain bola ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Rian Adea dan Davian. Oh, Rian, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Davian, kamu kelas berapa sekarang? Udah sekolah belum sih? Udah, Udah, kelas Ya, berapa? kelas berapa sayang? kelas 1. Naik kelas 2. Oh, naik kelas 2. Umurnya 6 tahun bener katanya. Benar. Oh, Baru ulang sekolah. tahun. Kapan? Tanggal 10 kemarin. Selamat tahun baru. Selamat ulang tahun saya yang ke-20. Ketujuh. Tuh ya. Ini Davian Oke. ini suka bola katanya ya. Iya. Suka bola. Om sama Tapi Tante. sebelumnya kita mengucapkan Terima kasih. Ya, nih kita lihat ya. Kamu yang lagi main sepak bola seperti apa nih kita lihat. Jadi ini pertandingan kayak bola gitu antar sekolah atau temen-temennya aja kumpul-kumpul gitu. Kalau yang tadi ada yang tanding bola dari sekolah, ada yang summer camp kemarin ikut Oh summer campnya camp. Real Madrid. Karena kemarin. liburan ya. Oh summer campnya kemana kalau? Di Jakarta aja. Oh di Jakarta. Jakarta. Klub Jakarta. Oh, kelas itu ya. yang Real Madrid. Wih, Real Madrid. Wih, keren. Ntar kita lihat, kita juga punya tayangannya. Tapi Davian, kamu emang paling suka klub sepak bola apa Real Madrid? Oh, siapa pemain sepak bola yang kamu suka? Ronaldo. Siapa? Ronaldo. Oh. Iya, Ronaldo baru pensiun kemarin. Baru kemarin. Iya, mengumumkan pensiun. Kenapa kamu suka sama sepak bola? Seru. Hah! Masih ngantuk. Iya, masih ngantuk. Seminggu main berapa kali biasa sepak bola? Setiap hari. Setiap Jalan. hari dia main sepak bola. Setiap hari di rumah pun sampai maghrib baru selesai. Di Oh, rumah maksudnya di halaman gitu kali ya. Di halaman, di depan rumah, terus kayak di dalam rumah pun pasti Mainannya bola mainannya gitu. bola. ada yang pecah Oh nggak? sering sekali, Apa aja? lampu, piring, gelas. Oh ya Allah. Terus kamu, Davian, kalau barang-barang di rumah pecah karena kamu main bola, kamu gimana? Bilang aja ya. Minta maaf sama Minta mama. maaf nggak sama mama kalau pecahin piring sama gelas? Atau diem aja kabur? Minta maaf. Itu kalau udah mecahin barang gitu, ya namanya anak kecil ya main bola di dalam rumah. Kadang suka susah dibilangin. Itu terus akhirnya kamu gimana tuh? Kasih peringatannya atau kasih hukumannya? Karena aku sebenarnya udah bilang sih sama dia kayak kalau main bola nggak di dalam rumah, main bola tuh di luar. Luar. Ya nggak bisa dibilangin sih. Pasti kayak walaupun nggak bola tuh apa aja. Boneka atau barang apapun tuh pasti dijadiin bola. sama Dijadiin dia. bola sama dia. Aja iya. Terus papanya gimana?
papanya ya udahlah biarin aja gitu. Namanya juga Karena- anak-anak. Iya, karena sekarang adiknya pun 3 tahun udah mulai ikut-ikutan dia. Oh, adiknya bola banget. bola banget. Bahkan adiknya sekarang pun maunya cuma pakai baju bola. Maunya cuma pakai Maunya baju cuma pakai. Jadi baju bola itu udah cuci kering pakai, nangis kalau nggak pakai baju bola. Oh, Udah ikut-ikutan dia. ikutin abangnya ya. Tapi ini abangnya Davian ini kemarin kita lihat sempat jadi pendamping timnas Indonesia ya, bener ya? Enggak. Jadi apa tuh? Kemarin sempat mau ikut tapi nggak jadi. Oh nggak jadi. Oke, kita lihat dulu yang satu ini ya. Ini dia. Banget sampai ngelak pinggang gini ya ngomongnya ya. Kayak nantangin gitu. Ini gue nih. Om, Ya. ceritain gimana awalnya Cerita tuh. dong tadi tuh ngomongnya enak banget. Lancar Sekarang banget. Cerita dong sama om sama tante. Gimana? Kok bisa jadi bisa jadi, pendamping timnas? Awalnya kan audisi. Pengen ya. rencananya begitu. Ya. Mantu. Awalnya gimana Emangnya ceritanya? pemalu apa? Ya emang dia tuh cuma mau bola. Kalau dulu masih kecil sempat sambil basket. Terus ikut turnamen basket juga, tanding-tanding basket juga. Terus setelah masuk SD, dia mutusin cuma mau bola aja. Basketnya nggak mau lagi. Jadi sekarang disuruh olahraga apapun nggak mau, cuma maunya bola aja gitu. Jadi ya udah, karena dia sebenarnya kan introvert banget, kayak malu, dan dia tuh cuma suka bola. Jadi menurut aku ya udah, aku harus aku support aja sih. Namanya orang tua. Iya, iya, jadi iya. karena emang dia sukanya bola ya udah aku support. Tapi itu kesempatannya luar biasa loh. Sempat akan mendampingi timnas kita. Kemarin kan ada audisinya gitu kan, terus kita ya udah coba aja gitu. Terus ternyata kita keluar kota juga ya kemarin ya. Jadi kayak ya udah nggak jadi. Ya makanya kayak akhirnya aku ikutin dia summer camp kemarin. Oh, yang summer camp sama Real Madrid. Iya. Summer camp tuh seru ya kegiatannya. Seru ya. kan, libur sekolah, terus kayak bingung mau ngapain karena kita belum ada plan buat liburan juga kemarin. Jadi ya udah aku duluin dia buat bola dulu. Tapi kalau papanya suka nganterin gitu nggak? Kayak boys time gitu. Ya lumayan ya, sering jalan sama Dedi nggak? Oh, Dedi manggilnya. Ya. Sama Dedi sering nggak? Sering. Siapa yang sering nganterin kamu, Dedi atau kalau kamu manggilnya apa Mami? Mami. Lebih sering sama Dedi Dedi atau sama Mami buat main bola. Aku. Wah. Jawab dong. Daddy. Oh, sama Dedi. Nah, oke. Emang cita-citanya Davian tuh pengen jadi pemain sepak bola atau pengen jadi apa? Penyanyi dangdut. Jadi apa? Pengen Dedi apa? Pemain sepak bola. Oh, pengen jadi pemain sepak bola. Iya dong. Oke. Sobat Ambiar, tadi juga disebut sama Riana, dia sempat ikutan summer camp ya. Ini sama Real Madrid. Kita mau kasih lihat dulu yang satu. Seru banget. Berapa lama itu summer camp sama Real Madrid ya? Berapa lama ya? Seminggu deh. Seminggu. Enak ya, seru. Itu seminggu ada didampingin orang tua atau enggak? Boleh nganter aja sih orang tuanya karena mereka full di lapangan. Pas liburan sekolah kemarin itu? Liburan kemarin, ya. Oh, dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 9 sampai 1. 9 sampai 12. 9 sampai 12. Oh, ada pemain bolanya siapa dari Real Madrid, ada yang dateng nggak? Enggak ada. Ini doang ya. Coach-nya? Coach-nya. Coach. Mantan coachnya pemain. juga lumayan Mantan pemain ya. Real Madrid. Oke. Kalau Davian, Kemarin latihannya latihan apa aja kalau bola? Latihannya apa aja? Kalau latihan pemanasan apa, Apa latihan mulainya pun- dari mana? Mulainya dari mana? Main. Mainnya gimana sayang latihannya? Main langsung. main langsung. Tanding Langsung. gitu. Kamu posisinya apa? Back, striker, atau Tahu loh dia tahu, bola. libero, atau penjaga gawang, atau Tukang pola, cadangan? tukang pola. Gue. Apa posisi kamu? Striker. Oh, striker. Cetak gol. Oh, striker. Good. Kalau pemain bola di Indonesia yang kamu suka siapa? Di Indonesia pemain bola yang disuka siapa? Kan luar negeri Ronaldo, kalau Indonesia siapa? Bambang Pamungkas, zaman Om dong. Siapa? Yang kamu mau dampingin kemarin siapa? Oh, yang mau dampingin kemana siapa? Jeja. Jeja. Bengongan lo pada nggak tahu kan lo? Kawan banget, bukan anak bola kita. Yang nyanyi itu lagu Deja. dua gitu. Siapa itu? Siapa itu? Yang penyanyi dangdut maksudnya agak masuk Iya. masuk. Nggak masuk. Iya.
Oke, ini kita mau kasih lihat postingan Riana Dea tentang Davian. Wih, prestasi bawa piala Davian si ya. pecinta bola tiada hari tanpa main bola. Ke sekolah biar bisa main bola. Sampai rumah main bola lagi sampai mau maghrib. Gitu aja terus setiap hari. Kali ini tanding kecil sendiri, yang lain kakak kelas 3. Allahumma barik, semoga Allah selalu jaga ya nak. Tuh, si pecinta bola katanya. Lu pegang piala. Kamu dapat bawa piala pialanya. itu dapat turnamen apa sih sayang? Piala apa itu? Piala apa itu sayang? Bola bola. Piala bola. Tanding. Ya udah balik. Tanding di sekolah itu ya. Oh, di sekolah. Antar sekolah atau antar kelas? Antar sekolah. Antar sekolah. Udah berapa kali ikutan kompetisi? Baru sih, karena kan dia baru kelas 1 kemarin, kelas 1 SD. Baru kelas 1 SD Mas Ya, Rian. siapa tahu udah sering sebelum masuk sekolah dasar udah ikutan kompetisi. Itu juara berapa tadi? Itu juara berapa? 1. Oh, juara 1. Wow, hebat banget. Davian nyetak gol lah saat itu? Iya. Oh ya, berapa skornya? Kamu cetak berapa gol? 1. 1. Skornya berapa emang? 1-0. 1-0. Kamu kalau nyetak gol gitu ada gayanya nggak? Oh, nggak ada. Kalau Kak Maradona ada gaya. Kalau Ronaldo gimana gayanya? Ada kayak begitu. Kalau Kemarin Ronaldo, bisa nggak gayanya Ronaldo? Coba. Bisa nggak? Katanya Coba suka gimana? sama Ronaldo. Gayanya gimana Ronaldo? Nah, itu kan gayanya Ronaldo. Oh, nyetaknya 1. Skornya 1-0 kemarin, Davian. 1-0. Oke, Tante Dewi ini punya bola ya. Om kasih bolanya Om. Sini ya. Ah, sebelahnya. Wih, Wih. coba kasih lihat Coba sama main. kita. Ayo coba kita main bola ya coba. Ayo, let's go. Nih kita lihat Davian ngocek bola seperti apa. Tuh, mainin yang kamu biasa di rumah. Tendang tantenya. Sah. Ayo, kejar. Ah, ya. Tuh. Dong. Wih, ini malah kita yang main bola jadinya ya. Bola jadinya. Masih kelas 1 SD. Anak-anak sekarang ya. Iya. Hobinya itu tapi Hobinya didukung main sama orang bola, tuanya, betul. alhamdulillah ya. Buat Davian, semoga jadi pemain sepak bola beneran ya, bisa masuk timnas juga, ngebela Indonesia, kalau nggak go internasional ya. Riana Dea, sekarang kita mau kasih lihat gaya parenting seorang Riana Dea untuk anak-anaknya. Riana Dea ungkapnya juga bisa marah sama anak-anak. Tidak bisa terapkan gentle parenting. Padahal wajah kamu tuh kayak gentle parenting, kayak soft spoken gitu. Mungkin dulu ya sebelum punya anak, iya ya Kak. Aku tuh dulu sebelum punya anak sih suka banget sama anak kecil. Lucu gitu kayaknya anak kecil. Setelah punya anak? Setelah punya anak 3, tidak bisa Kak. Kayak harus marah dulu baru didengerin. VOC gitu ya. Oh iya, apa kok zaman VOC kalau orang Iya, parenting bener. ala VOC. Iya, jadi kayak sekarang ya apa yang mendisiplinkannya mau nggak mau aku harus Agak keras. Iya, karena kalau nggak mereka nggak mendengarkan. Seperti apa contohnya? Ya misalnya kita suruh mandi atau suruh sholat kayak, ayo Davian, Kiandra mandi. Iya Mi, bentar. Ya tunggu, sabar Mi, sabar. 2 kali, 3 kali. Ini Mami harus marah dulu ya baru didengerin gitu. Biasanya harus Davian, gitu. emang di rumah yang paling sering marah-marah, yang paling galak siapa? Mami atau Dedi? Mami apa Dedi sayang? Mama. Mama. Ya suka ngasih uang jajan siapa? Mami apa Dedi? Nggak sih, nggak ngasih uang, tapi jajan aja mungkin ya. Oh, jadi gitu. memang belum Jadi dikasih. Oh, iya. Kalau misalnya Davian ya, kalau mama atau mami marah, kamu terus gimana dong? Nangis atau dengerin aja? Apa kalau Mami marah kamu? Ya anaknya gimana kalau kamu marah? Nurut. Nurut sama Mami ya? Iya, nurut. Saking galaknya mamanya ya, segalak itu. Galak? Mama galak gak? Mami galak nggak? Oh galak. Galak katanya. Oke Riana Dea, kita mau kasih lihat postingan Riana Dea bersama dengan anak-anak. Ternyata pas kita udah dewasa ngelihat foto-foto pas kita masih kecil itu rasanya happy banget ya. Aku pengen bikin memori indah yang banyak buat dikenang anak-anakku kelak.
kalian pasti bakal inget momen ini. Main pantai, lihat sunset, plus ini pertama kali kalian nyobain water sport. Aku jadi mewek. Jadi Oh ini nangis. memori ya, create memory, menciptakan memori. Bareng sama anak-anak, apa hal yang nggak akan pernah bisa kamu lupakan liburan kemana yang, aduh, this is the time yang aku sangat menikmati sekali. Aduh. Dari mereka bayi, kita selalu pergi tuh selalu bawa anak sih. Oke. Jadi Selalu bareng gitu ya? selalu kemanapun tuh kita nggak pernah, bahkan ini kan masuk tahun 10, Pernikahan. tahun 10 apa 11 ya. Kita baru pergi berdua itu pas haji kemarin, umroh haji Pas kemarin doang? Ya, di tahun ke-9. Sebelum itu kita benar-benar kemanapun selalu bawa anak-anak. Jadi menurut apa ya, suamiku kayak ya karena kita udah sibuk kerja, waktu itu aku juga stripping kan, setiap hari di lokasi syuting, suami aku juga kerja, jadi kayaknya kalau mau pergi anak ditinggal lagi tuh kasihan gitu anak-anaknya. Jadi Iya, jadi dibawa. iya betul, quality time-nya justru pas kita pergi, dan bahkan kita tuh sering nggak bawa mbak kalau pergi. Jadi ya udah riuhnya kita bareng-bareng. Berlima gitu ya? Ya, jadi biar ngerasain capeknya, deketnya tuh pas lagi di situ. Karena kalau misalnya lagi nggak liburan kan, kalau di sekolah aja dia berangkat udah 6:30, pulang udah jam 3 sore. Terus ada mbaknya gitu kan, lebih banyak sama mbaknya. Jadi pas liburan tuh momen keluarganya tuh justru Pernah paling riweh banget bareng sama anak-anak, kan kamu bilang liburan cuma sama anak-anak nggak bawa mbak. Paling riweh pernah liburan sama anak-anak kemana? paling repot sih kayaknya kalau yang jauh-jauh ya. Jauh-jauh banget Jauh-jauh banget karena kan Bawaannya banyak banget. repot. Kemana itu? Waktu kemana kita ya? Waktu kemana? Eropa kali Ke ya. Eropa. Ke Eropa. Berapa hari waktu itu? Itu tanpa bawa asisten full? Gak bawa sama sekali. 2 mingguan kayaknya. Oh 2 minggu Ya. pindah-pindah kota? Pindah-pindah. Aduh, kota. itu gimana tuh? Iya, jadi Bawa suamiku. tas, bawa Iya, semua. tugasnya Bawa bawa koper. koper, lalu ngurus anak-anak. Oh, gendong yang paling kecil. Ya. Ambil nenteng juga. Ambil nenteng, stroller, ya kan. Tapi kalau kayak satu keluarga penuh gitu jalan-jalan ke luar negeri, ada berantem-berantem kecilnya nggak tuh sama suami? Biasanya kan pasti suka itu, gitu kan. Debat, Kok kamu debat lupa ya. sih yang Karena ini? udah kecapean gitu. juga mungkin. Jadi bisa kecapean. Mami sama Didi sering berantem nggak kalau kita lagi pergi? Enggak. Biasa Ya, aja. mungkin nggak berantem di depan adik. Wah gitu. Ya Pian paling seneng waktu liburan kemana? Paling happy liburannya kemana? Korea. Ke Korea. Ke Korea. Kenapa kamu suka ke Korea? Kenapa? Karena Makanannya enak. Enak makanannya sayang. Atau Aku mau jadi anaknya Riana Dea. Kayaknya jalan-jalannya sering banget. Kemarin ke Korea, terus sebelumnya ke Eropa. udah lama sih. Setahun bisa berapa kali liburan? Nggak bisa ditebak karena kita bahkan sering road trip juga keluar kota ke Malang. Kita ada rumah di Malang. juga itu. Seru banget ke Malang. Ya, jadi ke Malang, ke Banyuwangi, ke Bali bawa mobil. Oh Road iya, trip. ke Bali? Oh, Mobil. seru banget. Paling jauh road trip. Yang nyetir papanya gitu. Iya, suamiku ada driver juga. Kadang kita bawa keluarga besar juga, ada mamahnya, papahnya, mama papaku. Itu paling jauh road trip ke Malang tuh? Ke Bali. Wih. Kan suamiku waktu itu sempat sebelum cedera kan suka motoran juga. Jadi kalau misalnya aku sama suamiku lagi motoran, anak-anak sama keluarga ngintilin bawa mobil. Oh gitu. Iya, jadi suka gitu juga. Seru banget. Ini karena Riana Dea bilang udah lama banget gak liburan berdua, terakhir pas kemarin umroh ya. Nah, itu kayak pertama dan Pertama setelah menikah ya. Ya. Kenapa mereka jarang melakukan itu? Tapi mungkin mereka juga kalau bareng sama anak-anak ya udah kayak pacaran, soalnya mereka pacaran anak-anak yang videoin. Kita mau lihat dulu ya seperti apa video. Oh gitu. Itu kamu yang minta di videoin sama Davin apa gimana? Iya kan kemarin waktu itu lagi lihat-lihat ini kan media sosial, oh kayak lucu ya bikin kayak gini gitu. Akhirnya pas sebelum kita pulang ke Jakarta, aku suruh dia, tolong dong, tolong pegangin videoin mami sama daddy gitu. Padahal videonya Kak dia gitu. Oh, Oh. Jadi mau lihat ekspresi dia kalau lihat kita lagi lagi berduaan. sayang-sayangan tuh gimana sih? Kamu ngeliatnya gimana mami sama Dedi sayang-sayangan gitu pegangan tangan?
Masih lucu ya. Masih ngeliatnya. Sering nggak mami sama Dedi kayak gitu, Davin? Sering nggak mami sama Sering Dedi lihat kayak mami gitu? sama papi kayak gitu nggak peluk-pelukan. Pegangan Depan tangan. Davi. Sering nggak? Oh sering. Nanti kalau udah gedean baru gini, apaan sih mama papa? Jadi Kalau kalian udah memang, liatnya, ya udah kan? itu satu hal yang sering kalian lakukan depan anak-anak, love language kalian. Iya biasanya kayak gitu. Itu mereka bukan lu. Emang sering kayak begitu? Iya, ini aja sih, seadanya aja kayak peluk, cium, biar mereka juga ngelihat kalau itu ya hal yang biasa gitu. Ya, kasih sayang Saling sayang, sama saling papa. sayang, Saling saling- sayang ya. Oke, Riana Dea dan juga Davin, kali ini Om sama Tante mengajakin Davin dan juga Mami untuk bermain Siapa yang paling? Nanti Davin boleh tunjuk Davin sendiri atau tunjuk maminya ya. Oke. Siapa yang paling bawel kalau bangunin? 1, 2, 3. Emang Davin biasanya bangun jam berapa? Kalau sekolah bangun jam berapa? Setengah 6. Setengah 6. 5:30. Kalau Sabtu Minggu? Kalau sama sih pagi juga Kalau jam libur 6 karena bola kan. Oh ada main bola. Iya. Mami Mama suka biasanya galak nggak kalau bawelnya bangun? Gimana bawelnya? Bawelnya gimana? Ayo bangun, cepetan dong, blablabla gitu. Gimana coba contohin? Gimana cara mami bangunin? Gak tahu. Kalau nggak bangun diapain sama mami? Waduh. Apa? Digendong. Dimarahin. Oke. Siapa yang paling sering ngambek? 1, 2, 3. Emang kenapa Davin Suka ngambek. Nggak dikasih main bola siang-siang. Iya. Apa gimana? Kenapa suka ngambek? Kalau mami nggak bolehin pasti dia ngambek sih. Oh kalau nggak bolehin dia suka marah ya. Satu lagi, oke yang terakhir ya. Siapa yang paling sering makannya nggak habis? 1, 2, 3. Ya kenapa? Makannya nggak habis. Dia picky eater gitu, suka memilih-milih makanan atau enggak juga? Enggak, justru dia mau coba semua makanan. Oh, tapi susah Jadi juga otomatis nggak makannya. dihabisin. Enggak juga sih sebenarnya. Cuma agak lama aja makannya. Oh, tapi nggak apa-apa. Bro, kadang lihat bola sambil main bola, berdiri dulu, main dulu, ntar duduk lagi, nyuap lagi, jadi lama makannya. Makan yang banyak ya, makanan yang sehat berprotein, Iya. biar ototnya jadi, nanti jadi pemain bola juga ya. Tapi terima kasih banyak. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ya. Bentar ya, sebelum kita kasih lihat ini buat Pelan 86, ini kan tanggal tua. Ini bintang tamu kita kaya banget. Iya, Ini aja, udah lu sambut dibikin. lu nggak boleh lemes ya. Ini Ini, kasih lihat. presenter cantik yang selalu bikin konten menghibur di depan suami. Nyangkut, kayak hati kita nyangkut ya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Asti Ananta. Banget Asti. Ibu Tomat sampai juga Ibu Tomat. Ibu Tomat. Ibu CEO. Ibu CEO, ini baru CEO beneran nih. Usahanya banyak, Asti Ananta tuh banyak yang nanya. Ibu Tomat, Ibu Batu. Kan? Itu usahanya banyak yang nanya, Asti tuh kemana, Asti kemana. Udah gak mau syuting, udah saking kayanya. Ah, betul. Beneran. Ya Allah. Alhamdulillah ya Asti ya. Amin. Selamat pagi Mami yang Selamat cantik baik pagi. hati. Tumben banget sih, agak jaim. Ember, Biasanya kalau bikin biasanya, konten sama suaminya tuh kayak suka ngisengin suaminya. Masih pagi Mas, masih pagi. Masih pagi, suami di mana Tapi- suami? Suami alhamdulillah sehat, baik. Tapi senang lo lihat konten-kontennya itu menghibur Iya, banget gitu. sama Isengin Koko suami. ya. Seorang istri yang menghibur suami kita itu ngelihatnya sampai gitu. Padahal ya. suaminya kan kayak diem gitu ya, kohen gitu ya. Jadi kalau ada dibercandain suaminya ketawa aja senyum gitu. Ya. Alhamdulillah. Asti semakin glowing pokoknya ya. Amin. Ya karena batinnya bahagia. Alhamdulillah. Iya dong. Nah, makanya perempuan bahagia itu tergantung suaminya, perempuan tambah cantik itu tergantung pendampingnya. Pantesan. Jadi kalau ada cewek-cewek yang habis nikah terus dia tambah gak cantik itu berarti suaminya nggak beres. Berarti 10 tahun belakangan lu gak cantik dong. Baru sekarang cantik. Asik kami ucapkan. Terima kasih.
Asi Ananta bikin konten sama suaminya, ngisengin suaminya. Seiseng apa seorang Asi Ananta? Nggak berasa loh, udah 10 tahun kan sama suami ya? Iya, Rumah udah tangga 10 tahun. Ya, insya Allah. Udah melewati ya berarti ya kayak ujian dan cobaannya. Udah. Kan bener gak sih? Mau Kan 10 tahun. Berapa tahun? Aku juga kayaknya mau 11. Oh, Masya Allah. Sama lah. Berarti udah melewati kan biasanya katanya orang nikah tuh ganjil-ganjil dari 3, 5, 7. Iya. Ya kan? Yang berhasil melewati dan tidak pernah melewati. Amin berikutnya. Ya lu sekarang Kan on pacaran the berapa way. tahun udah putus. Iya masa ke gua terus? Sama dong kita Besti. Satu dong. Asti, tapi ya kita lihat Asti walaupun 10 tahun menikah, Asti tuh nggak berubah. Maksudnya gini loh, tengil-tengilnya Asti, tengilnya spontannya Asti. Nah tapi ya maksudku gini, suami itu dulu pernah ngelihat, maksudku kayak suami tuh ngomongin nggak, kamu tuh gini ya ternyata orangnya nggak berubah. Pernah gitu nggak sih? Iya. Iya. Kalau saya mungkin selesainya di sebelum menikah. Maksudnya? Jadi sebelum nikah itu ya udah saya kasih lihat adanya kayak begini, ketawanya begini, Itu Mas Rian. Ngambeknya juga. ngambeknya begini, marahnya begini. Soalnya kalau saya mikir kan pernikahan insya Allah kita akan sama-sama orang itu terus Amin. setiap hari. Nah kalau misalnya nggak bisa ngehandle pas saya lagi ngambek, ntar gimana? Mikirnya begitu. Jadi sebelum menikah kami saling Wujud aslinya. Iya saya sih lebih tepatnya saya karena kan cewek ya, kayak saya biasa kan ada tamu ya tiap bulan. Nggak ada tamu aja ngambek kan. Apalagi? Apalagi ada tamu. Nah jadi selesai sebelum nikah. Udah tahu saya begini. Dan kan udah alhamdulillah lewat 5 tahun. Garansi udah habis suami saya nggak bisa ditukar tambah. Asik kali tuker tamu. Terus kalau bikin konten gitu ngobrol dulu suami aku bikin gini-gini atau kamu biasa sering spontan gitu? Spontan, soalnya kan kalau Koko memang bukan yang dari dunia seni. Jadi saya pengennya ya udah apa adanya. Cuma bilang, "Bapak izin ya mau bikin manggilnya video." Bapak? Ya karena sebelum nikah kan kerja bareng, jadi manggilnya Bapak kebiasaan. Mas sampai sekarang manggilnya Itu Bapak? Mama Iis ya yang protes. Bapak. Yang protes tuh Dewi, kayaknya selanjutnya panggilnya Bapak juga. Ada kayak gitu. Terus. iya gitu Mami. loh, Pak. Iya Mami, heeh. Kan dia nggak manggil aku mami loh Kak. Manggilnya apa? Ibu. Ibu asisten lo kali apa kalau ibu. Enggak dia manggil gua ibu loh ya. Beneran? Ya ampun. Ini kalau udah pada tua ya. Ajar kok manggil. Karena di kantor ya kan nih. Kalau ada Itu nggak di kantor kok Kak. Ih, geli banget ini. Maksudnya. Bapak manggilnya terus. Enggak, maksudnya ya karena dari dulu waktu pacaran kerja bareng. Jadi kebiasaan di kantor tuh kan panggilnya Bapak, Ibu gitu. Kalau marah? Bapak, gitu Nggak, masa kamu minum. Enggak kalau marah. Kalau marah ya nggak manggil lah. Tapi ada suka berantem atau cekcok gitu nggak sih? Karena kalian berdua tuh kan harmonis banget. Kalau berantem tuh berdua kan ya Kak Karen ya. Iya. Kalau sendirian tuh. Iya, maksudnya berantemnya gimana? Kalau lagi berantem. Kalau saya Manggilnya apa? Kan pasti kan kalau harus dipanggil kan. Biasanya kalau ada orang marah tuh gini, kalau udah marah banget gue ya. ya. Gimana Sama dia kalau kayak- kalian marah Tapi kalau gimana? udah marah, gue manggil gini. Dewi Muria Agung, Oh. Asti Ananta, berarti gue udah marah. Oh. Iya, gue juga gitu, gue juga Kalau marah gitu. gue panggil nama. Udah panggil nama. Kalau kamu kalau dimarahin, dia manggilnya apa? Mbak. Dari ibu jadi mbak. Mbak nyanyi gitu Mbak. Manggilnya Mbak. Bapak kamu briefingin dulu tuh, Enggak. buat bikin konten. Enggak dibriefingin. Ya udah taruh Pak izin ya. Misalnya kayak waktu itu kan pertama kali bikin Bapak lagi mau makan. Bapak maaf ya lagi mau dahar ya gitu. Saya bikin konten bentar ya. Oh iya saya ngapain? Udah Bapak makan aja saya gitu. Terus saya kasih ke anak kantor. Yang minta tolong pegangin nak. Gini. Sebentar. Udah. Manggil suami bapak anak kantor yang gimana sih? Iya, emang Iya kebalik. benar. Nggak kebalik tuh. Anak kantornya cewek juga, anak saya juga. Saya tuh kalau manggil orang-orang waktu pacaran, Bapak juga udah tahu. Saya manggil manajer saya sayang, makeup artist saya sayang, teman saya sayang gitu. Iya sayang, iya cantik, iya makasih ya baik hati gitu. Tapi kalau ngambek sama suami tadi ditanya manggilnya apa? Cinta. Cinta. Hah? Jadi kalau Kalau ngambek lagi itu ngambek panggil cinta. nggak ngambek juga panggilnya cinta. Tapi kalau lagi marah tuh saya sama suami nggak ada yang ngomong bagaimana. Ya cinta begitu kelakuan cewek gitu. Jadi tetap cinta kan, biar ngambek tetap cinta kan. Biar ngambek tetap Bisa ya cinta. kayak gitu ya? Bisa. Bisa Mami. Bisa makanya cobain. Cinta kamu jangan kayak gitu dong. Nah gitu. Gak bisa gue. Ya kan bisa. Asti kita mau lihat dulu ya konten-konten randomnya Asti sama suami seperti apa. Oh makasih ya. Kenapa diberhentinya di situ banget? Lucu. Makasih ya. Asti tapi suami tuh suka protes nggak? Apa sih sayang kamu bikin konten-konten gini terus? Alhamdulillah happy.
ketawa. Jadi yang tadi yang terakhir itu, Koko lagi di luar ruangan, lagi meeting, terus saya sama anak saya, ih mau bikin yang ini ibu mau di mana? Kayaknya di bawah deh. Terus udah latihan. Oke sayang, maju mundurnya segini ya saya. Iya bu, hati-hati kepalanya. Oke, cantik di situ ya, jangan berubah. Soalnya harus one take oke kan? Waktu latihan saya tuh nggak kejedot. Ternyata Begitu syuting mungkin karena membuncah gitu ya. Berapi-api. Terlalu bersemangat mundurnya. Banget. Jadi kejedok tuh itu kepalanya. beneran Tapi suami kejedok. baik loh kan nutupin pakai tangannya biar kakak nggak kejedok. Iya, oh iya aku alhamdulillah. Ya ngeliat. tadi gimana itu? Oh dia Mbak? begini. Iya, dia Iya, ternyata pas mundur pertama saya tuh udah hampir kena. Nah, Koko kan lagi kerjain sesuatu, terus langsung, waduh mau kena nih. Ya udah, dijaga. Manis banget. Tapi itu suamimu ya, Koko ini Kohen, dia kan maksudnya bukan dari dunia hiburan ya. Sempet kamu ngeliat agak jet lag nggak awalnya ngeliat kamu? Awalnya segala iya. macam konten kamu. Awalnya mah iya, karena Koko tuh kan bener-bener kerja banget gitu orangnya. Terus dikenalin sama teman-teman yang dari dunia seni gitu. Kayak kita kan kalau ketemu misalnya Mama Iis, kayak Kak Kristina, Teh Dewi Gita, pokoknya Po Ati. Itu kan kita biasa maaf ya Kak, cipika-cipiki. Nah Koko tuh begitu, misalnya Mama Iis gitu kan, Koko tuh pertama kali freeze dulu. Karena saya kan cemburuan parah. Oh, jadi dia kayak Iya. Cemburuan parah. Jadi begitu Koko kayak Mama Is, cipika-cipiki, Kak Kristina, terus Koko yang gitu. Langsung ngelihat saya, terus saya bilang, kalau temen saya nggak apa-apa. tadi Cupiki sama Mama Iis dia geli, ada kumisnya soalnya. Apa? Kalau misalnya sama temen tuh nggak apa-apa Cupika-Cupiki. Gak bisa sayang, aku cemburuan parah, gak usah. Kamu mau aku juga cipika-cipika sama teman-teman kamu? Nggak usah. Dewi itu begini terus ngomong ke kamera, gue tuh nggak paham deh. Selama ini dia ngomong buat Ya udah, gue halus sendiri ngomong, kamu tanya sama gue. Betul, Nanti ngomong sama jadi siapa kalau sih? misalnya ada yang jadi suami gue udah tahu bahwa oh DP itu orangnya cemburuan. Ada nggak orangnya? Ya harus ada, kalau nggak ada masa Dewi Persik nikah sama siapa? Berarti orangnya Bukan, udah ada nih sekarang? yang sekarang suka senggol-senggol. Udah ada berarti orang. Udah ada lah. Oh jadi gitu awalnya pasti ada kikuk segala macamnya ya. Iya, awalnya Koko begitu. Tapi kita lihat sekarang kayaknya dia udah ya udah santai aja ya. Udah. Coba kamu kasih lihat dong sama kita, ajarin kita buat bikin konten joget, seperti Joget. apa sih? Ya Allah. Ya coba. Anggaplah Kak ini. Ini jogetnya si Anan. Kak itu juga Yang ngesot-ngesot spontan. gitu loh, yang ngesot-ngesot. Coba ya. Coba yang ngesot-ngesot. Itu juga spontan, lagunya Mami ya. Kau kupuja sampai mati ku gitu. Boleh nggak sih kalau begitu? Gak ada. Dari atas kita. Gimana dari atas? Nggak ada sih, Ya. Jus, itu lagu terkenal banget. Orang atas, musik. Kak pokoknya ya udah goyang aja. Let's go. Nanti kita akan bertemu lagi. Satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Lucu banget sih kakak ini. Itu Pernah tuh bikin spontan loh. konten di depan Bentar keluar- dulu, boleh nggak? Kak, maaf ya, kakaknya biasanya nggak begini. Kakaknya. Tantenya. Kakak. Davian, maaf ya, kakak biasanya nggak begini. Kakak biasanya pemalu banget. Nggak ada, emang dari dulu begini. Oh. Asli, pernah bikin konten di depan keluarga suami nggak atau depan anak buahnya suami nggak? Kalau karyawan sering, mereka udah ya udahlah emang ibunya serandom itu. Tapi kalau keluarga kayaknya nggak usah ya. Malu ya kayaknya. Yaim depan mereka. Mertua saya lihatnya dari sosial media aja. Kalau langsung kayak malu ya. Asi tapi yang bikin salah fokus dari netizen penampilan Asi Ananta yang dari dulu tuh dari baheula sampai sekarang nggak pernah berubah, tetap awet muda sampai mereka tuh bilang yang satu ini. Apa tuh? Terlihat awet muda, Asti Ananta dituding operasi plastik oleh netizen. Udah dia mah nggak operasi. Jujur. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti menurut netizen saya makin cakep. Iya. Ya kan? Dia begini wajahnya sama badannya gara-gara batu. Batu apa sih dia Bener. tadi batu? Ada Emang kan? nggak tahu usaha dia? Dia tuh usaha batu dari Korea gitu. Oh yang ini. Ya, yang yang buat wajah. begini-begini. Yang sendiri berarti ya. Iya kan? Ya, maksud saya kalau saya punya sesuatu, saya pakai tiap hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada perubahan ya ngapain? Nah berarti kalau menurut netizen saya operasi plastik, terima kasih. Tapi Asi kepikiran nggak? Soalnya orang-orang yang datang ke sini tuh kepikiran buat operasi plastik karena terinspirasi dari Karen Delano. Kamu ada kepikiran nggak, Du? Inspirasi dengan hidung tingginya yang kece. Kepikiran nggak kepingin Nggak kan- apa sih namanya facelift? Facelift kan kayak Mama Rinoplastik. Iis, Kan bukan Teh Dewi merubah Gita. muka, tapi Itu kan iya. semua circle-nya Asti kan Iya. ya udah mulai banyak yang operasi. Astagfirullahaladzim ngomongin orang lu, orang nggak ada di sini.
gimana? Nggak, Asti sendiri nggak pengen tuh FOMO Mungkin ya, gitu. mungkin suatu hari soalnya punten masih takut masih takut. Terus kayak ngebayangin saya harus masuk ruang operasi terus sendirian kan? Ya dengan Kan ada dokter, dengan Koko. suster. Iya, tapi kan Nemenin. maaf Ya kalau nggak pas mungkin dong kalau festival emang bisa nemenin kok. Nggak, maksudnya kan ditemenin ke sana. Kan Iya. takutnya sama Tapi jarumnya kan kalau ya. masuk Iya. ruang operasi sendirian, Bo. tuh. Terus maaf ya, pas harus Bengkak. Oh, di ditidurkan anestesi. gitu, anestesi gitu, takut. Takut nggak bangun lagi. Ya enggak lah. Takut enggak namanya Iya, orang kepikiran, takut. bener, Kepikiran overthinking aja. Padahal kan alhamdulillah memang prosedurnya semua aman. Cuma mungkin saya masih deg-degan Ya, tapi wajar. tapi suatu hari nanti mungkin saya akan berani. Tidak menutup kemungkinan. Enggak menutup kemungkinan enggak Kan yang penting dong. nggak ngerubah bentuk kayak Kak Karen Delano ya, Kak. Asti, tapi kalau Asti treatmentnya apa aja nih misalnya sebulan Nah. tuh ngapain aja? Mungkin kenapa kelihatannya kayak makin kesini, mungkin ya dibilang makin muda karena saya perawatan rutinnya baru setelah nikah. Gitu. Jadi kalau Sebelum nikah tuh biasanya mana kan para wanita-wanita cantik kan rutin perawatan sebelum nikah, kemudian nikah diterusin. Kalau saya tuh memang sebelum nikah nggak rutin. Ya nggak rutin, orang dia iklan mulu tiap hari. Ya kan, Dia gimana juga waktunya ibu iklan ya? sebelum nikah. Kerja berarti kalau nikah kan berarti banyak waktu gitu maksudnya kan Kakak. Iya, jadi lebih rutin. Ah. Tahu dan ini dan itu tuh setelah nikah. Misalnya, boleh ngomong nggak sih? Ya boleh. Botok. Itu tahu tuh, oh ternyata biar nggak kerut-kerut tuh diginiin ya. Sebelumnya nggak tahu. Nggak tahu. Asti Ananta. Nggak, Oh, ya? orang kalau misalnya kayak saya nanya sama ada yang cantik banget diapain? Ah nggak diapa-apain gitu. Pakai apa? Nggak pakai apa-apa. Setelah Jadi dibikin mengetahui saya baru, Oh, nggak mungkin loh nggak Tapi diapa-apain. Asti tuh juga punya energi yang positif banget. Dia mah orangnya vibe-nya punya tuh nggak pernah mikir Happy aneh, orangnya. happy melulu. Jadi Makanya orang itu yang yang membuat lain dia juga awet muda. mungkin karena ini ya Kak, pada saat saya belum nikah, itu maaf saya kan jerawatan parah. Sampai yang radang, yang merah, dan jerawatnya itu seluruh wajah, sampai leher, sampai punggung. Jadi mungkin karena saya udah ngelewatin masa begitu dan saya harus tetap bisa senyum, tetap harus bisa kerja. Sementara kan dulu misalnya syuting kayak sama Mami, Dewi Persik, Asti Ananta, Dewi Persik yang mulus, sayanya jerawatan. Tapi kan sebagai partner, Mami nggak ngelihat saya kayak ih gitu. Nah itu juga saya dipertemukan sama produser baik, teman kerja baik, klien baik gitu. Positif vibes ya, energinya tuh positif. Makanya dia sering bagikan di media sosialnya sambil diedit-edit videonya pakai AI ya. Oh iya betul. Coba kita lihat dulu ya seperti apa nih. Barengan sama Bagus banget. banget. Guys, geng kita bikin Kita dong bikin kita yuk, bikin. bikin yuk. Buat bagi-bagi ambiar dibikinin kayak Itu gitu. keren. Bikin dong. Itu saya dibikinin. Ulang tahun Ambiar AI nih. Iya. Dibikinin. Dibikinin Kan udah siapa? keren pagi-pagi ambiar. Iya Asli benar, dibikin. udah 6 tahun Kak. Iya pagi-pagi. makanya keren banget Masya Allah. Itu bikin sendiri atau minta orang editin? Enggak, kakak fotografer ada yang waktu itu emang biasa fotoin kami, terus pas ketemu aku bikinin ya katanya gitu. Terus coba minta tolong, minta saya minta Koko lihat kamera begini begini. Thank you Kak W Photography. Baru satu video. Mau Udah dong. berapa video bikinnya bikin? Ada orang. Oh baru satu. Kita bikinin dong Kak. Ntar kita Ah, bikin, kita posting di Instagram kita. Terus suami ngeliatnya gimana? Ya lucu, terus udah gitu, ya ampun Cinta. Terus saya bilang, ini Cinta tetap pakai kacamata ya, jangan protes. Kan soalnya kalau yang zaman dulu kan nggak ada kacamata kan, kerajaan zaman dulu. Enggak, saya sukanya Cinta pakai kacamata, jadi pakai kacamata aja. Manggilnya cinta. Tapi suami itu benar-benar maksudnya kayak, ayo Cinta bikin Bapak. konten, ayo Cinta Bapak. bikin video, ayo. Dia Ayo. kayaknya terserah kamu ya. Karena Koko tahu, Koko selalu bilang, kalau mau rumah tangga bahagia, yang penting istrinya bahagia. Betul. Ulangi sekali lagi. Kalau rumah tangga kita mau bahagia, yang penting istri bahagia. Baru benar. Jadi suami nggak boleh bahagia. Ya boleh, suami bahagia kalau saya bahagia. Gimana cara Asti Ananta membuat suaminya bahagia? Dengan menjadi diri saya. Bahagia kan Cinta ya? Udah, bahagia aja. Tapi kalau misalnya orang nanya, Kak suami gimana sih gitu? Itu adalah tips biar suami nggak kemana-mana. Oh gimana? Ya udah, kita mau happy, kita ngambek-ngambek, kita mau manyun. Jadi suami repot. Terus mikir, satu aja repot banget ya. Ayo nambah. Tapi Asti kita happy banget lihat Asti ya 10 tahun sama suaminya gak ada Bener beda sama kali. sekali. Dan tahu nggak apa yang kita lihat satu nilai dari pernikahannya Asti? Mereka itu tumbuh berkembang bersama-sama. Iya. Ya kan? Itu yang Iya. kita lihat gimana seorang Asti Ananta semakin berkembang. Amin. Walaupun memang jarang di layar televisi, tapi dia punya kesibukan sendiri jadi seorang pebisnis dibantu sama suami. Amin. Yes, kita kembali saat lagi tetap di Thank Pagi-Pagi you. Ambiar. Walau dini hari rasa
sahabat kita Wi, ya kan? Ini bestie aku banget ya. Dari aku masih kecil, masih umur 19 tahun. Sekarang umurnya 43 tahun dan akan segera menikah. Wow, iya. Udah ketemu sama calon istrinya. Wow. Ya, di Udah tua ya 43 dia tahun. sekarang ya. Jangan bilang tua, nggak enak dong sama yang sebelah. 43 tahun masih ada harapan buat kita Karen ya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan. Ini dia Hazel Steven dan juga Sandy. Sandy. Kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku dan ku berjanji takkan sakiti. Kamu kenapa? Hazel, apa kabar? Kabar, Pak. Congratulations. Hai Sandy. Sandy. Apa kabar Sandy apa Sandy sih? Sandy. Wih, akhirnya nih teman kita mau menikah nih. Mau menikah, ya. Akhir Juli, selamat ya, semoga lancar Thank you, semuanya. thank you. Kenapa lu tarik-tarik dia, Wi? Gak nyangka ya akhirnya menikah ya. Gak nyangka. Nanti boleh ceritain Kan dari sama kemarin, kita ya. Ya baru sempat kita ketemu sekarang. Kisah cinta kalian ketemunya di mana? Sandy dan juga Hazel kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Di akhir Juli Ini, akan menikah katanya. ini kakaknya, jadi kalau pemirsa tahu ini kakaknya Mike Ethan. Mike Ethan. Wah, ini mas keluarga ganteng semua. Ganteng-ganteng semua. Ganteng semua bener. ya. Ini dulu pasti tahu lah kalau kita main sinetron tuh selalu berdua bareng. Ini mah rajanya sinetron ya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Pernikahan mereka yang akan digelar sebentar lagi. Ini dia. Allah kenal. Gimana Tapi sih kalian kalau kalian bisa saling kenal itu kok agak munduran kok, nggak kelihatan lucunya kok. Oke, yuk sini. Kenal di mana? Kan? Kenalnya di Instagram sebenarnya. Makanya lucu banget sih Tuh perkenalan. kan, orang kenal di Instagram nggak apa-apa. Dia nih kalau ada orang nge-DM semua dibalesin. Ya siapa tahu kita nggak pernah tahu loh. Jadi inget ya guys, kemarin tuh ada yang DM terus tiba-tiba dia buka IG aku, dibalas itu dibalas tuh bukan aku dia. Kita suka iseng soalnya bales-balesin DM orang. Siapa yang DM duluan? Dia ini bakers. Oh, bankers kerja di bank. Bakers. Oh, bankers. Aku dengernya bankers. Bankers suka bikin kue. Bikin kue. Bikin kue. Bakers. Nah, waktu itu dia ngendorse. Oh. Ngasih kue, ngasih apa ya waktu itu? Pastel tutup. Lupa lagi. Ih, marahin. Pastel tutup C. Pastel tutup, terus roll cake. Oke, ya. Terus sup merah. Sebentar. merah. Kok Anda ngendorse-nya banyak sekali sih? Niatnya emang. Kalau endorse kan biasanya Makanya gitu. Atau di belakang tuh Kan ada jangan-jangan niat. ini kokoh sini aku bersihin. Jangan-jangan makanannya macam-macam dikasih. Makanya bisa kepelet ya. Coba Sandy, emang niat awalnya ngendorse atau sebenarnya udah ada rasa suka sama seorang Hazel Steven ini? Enggak, cuma endorse aja. Soalnya dia sering promoin kuenya temen-temenku. Kuenya temenku kok dipromoin lagi, kok lagi. Akhirnya aku DM sendiri. Oh, kamu DM? Iya. Terus kenapa? Soalnya supaya aku dapat customer di Jakarta. Gitu. Oh, Karena aku emang- dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Kok bawa ke sini gak bawa roll cake kek, bawa apa gitu. Pastel kek. tutupnya kenapa nggak dibawa? kita Kan rasa kita bisa promosikan kita juga coba. loh kita sambil makan. Kenapa coba. Hazel Jadi kalau ada doang? bintang tamu ya kalau misalkan bawa usaha apa bawa lo di sini. Asia Nanta nggak bawa tomat. Bawa Oh, bawa. tomat. Lagi on the way tomatnya tadi udah ditelepon pas kamu sekali. Tomatnya Asti. Coba Sandy, tapi beneran berkali-kali kamu tuh minta calon suami kamu buat posting itu karena minta bantuan aja, nggak ada niatan kayak atau dari awal udah ada rasa Nggak suka? ada, nggak ada. Enggak, kita awalnya nggak ada. Nggak ada. Memang teman aja karena dia sering ke Jakarta, hubungin. Gimana? hubungin Koko. Kayak Bawa karena kan anjing. kita dia punya anjing, aku punya anjing kan. Jadi Dog lovers. dog lover, jadi kita playdate anjing gitu. Oh, anjingnya main. Lama-lama dari situ. Giliran aku Joko di mana? Aku lagi ini sibuk. Wah, ya, kayaknya kebalikan deh. Makanya endorse dia dulu. Terus pacaran berapa lama? Setahun. Pacaran cuma setahun sih. Setahun. Tapi kenalnya udah 5 tahun. 5 tahun. Oh, udah lama. Oke, jadi 5 tahun ini bolak-balik Surabaya Jakarta. Kamu nyamperin juga ke Surabaya nggak? Enggak, aku kalau ke Jakarta aja. Enggak, kalau dia kan sering ke Jakarta nih. Sekali, setahun paling sekali, 2 kali gitu Ke aja. Jakarta? nggak sering. Ke Jakarta. Ke Jakarta apa ke Surabaya? Ke Jakarta, dia ke Jakarta. Hazel, apa yang akhirnya membuat Hazel, oke, she's the one, ini calon istriku di usia Iya. 43 tahun ini. Pertimbangannya masih Gimana banyak loh loh. umur gue? Berapa sih sekarang? 34. Apa yang akhirnya membuat kamu, oke, she's the one? Karena gue pikir dia hobi kita sama, terus dia ngertiin aku gitu, maksudnya dari awal aku udah kasih tahu nih kalau lu sama gue di entertain kayak gitu lah. Jadi ya udah dia easy going lah. Oh, easy going. Sandy, kita mau kasih lihat kemarin katanya Hazel melamar kamu
di Jepang. Ih, seru katanya. banget Kita mau lihat Di sweet moment mereka. Jepang, ngeri kali loh Jepang jauh. Apa diliatin banyak orang. Ditepuk tanganin lagi. Apa ditepuk tanganin kayak nonton pertunjukan ya. Iya, aku aja nggak pernah ditepuk tanganin. Itu tau nggak, 1 hari sebelumnya kita agak selek dikit. Agak berantem. Sengaja atau memang? Enggak, memang selek. Nah, waktu itu aku udah bilang sama makeupnya kita, aku udah kompromi lah, udah kerja sama makeup kita. Aku bilang, aduh, nih besok kita mau ke Disney, dia mau nggak ya? Karena kan Bete. dia lagi bete, terus udah gitu dianya kan juga nggak mau lah ngapain ke Disney gitu kan, ngapain? Udah pernah. Udah Disney-nya pernah mainannya juga anak-anak gitu. banget di Jepang. Iya, Aku nggak Disney-nya ya. mau. Oke. Aku Ya udah udah akhirnya pernah yang dulu. bujuk ya makeup kita aja. Oh, sebentar. Kalian bawa orang make up ke Jepang tujuannya tuh apa sebenarnya? Ada orang make up? Ada makeup, kita mau pre-wed sebenarnya. Oh, Foto Oh, udah pre-wed. rencana pre-wed. Emang udah mau rencana pre-wed tapi Lamaran. lamaran di gimana sih? Jepang. sekalian, Pak. Oh, ini yang belum resmi yang Nah, yang itunya tadi ya. aku udah ngomong sebenarnya. Oh, udah ngomong. Aku udah ngomong, maksudnya aku pengen kalau emang mau serius, ayo. Nah, dia udah mengiyakan. Oh. Tapi belum officially. Jadi itu tuh kayak officially aku melamar kamu biar ada Yes. momen manisnya. Ya. Oh, kamu tapi udah ada rasa dalam hati tuh kayaknya dia mau ngelamar aku secara yang manis itu di Jepang deh. Udah ada perasaan. Enggak, liatin dulu. Kenapa kok? Gak ada fail mulu deh. Sama sekali nggak kepikiran gitu bakal Nggak dilamar. tahu juga. Oke, berarti keluarganya udah tahu belum kalau misalnya kamu akan melakukan hal itu di Jepang, keluarganya Sandy? Keluarga Sandy enggak, karena keluarga Sandy kan juga memang tinggalnya di Australia. Jadi memang belum pernah ketemu. Oh, belum pernah Belum ketemu. pernah ketemu maminya, cuman video call. Oke. Itu kalau aku udah propose dia gitu kan, dan kita rencana mau nikah, sampai akhirnya pas lamaran kemarin memang baru datang. Baru ketemu. Apa rasanya sih proposing atau ngelamar orang di depan orang banyak, diliatin gitu? Deg-degan sih sebenarnya. Deg-degannya kenapa? Deg-degan apa ya? Ya diliatin aja gitu, maksudnya dari itu pun juga lagi nunggu momen yang sepi sampai akhirnya, aduh ada lagi orang datang, ada orang, ya udahlah. daripada Udahlah ya. daripada tergelap. Itu aku lihat Koko di Instagram tuh aku langsung telepon eksekutif produser aku, produser aku. Papi Mujus, ini loh, ini Hazel nih mau nikah. Ya Bilang gitu kayak juga kakek, tapi selamat Iya, buat tapi luar kalian. biasa. Sempat kepikiran nggak? Aduh jangan-jangan dia mau nolak gua nih di Jepang. Enggak sih, karena kita udah Karena udah pre-wed. tahu. Karena udah pre-wed. Enggak, tapi waktu pertama kali nyatain suka itu kapan kok? Ya waktu ya pas pacaran yang setahun yang lalu itulah pokoknya. Siapa dulu yang nyatain? Aku lah. Saat itu Koko dulu yang nembak. Iyalah. 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 Emang biasanya kamu yang nembak dulu ya? Kalau dia iya. Oh iya. Jadi, tapi apa yang akhirnya membuat kamu kayak oke, aku mau sama dia, aku terima cintanya tuh apa? Karena kenapa? Iya, karena kenapa? Apa yang kamu lihat dari seorang laki-laki ini? Karena merasa cocok. Oh karena merasa cocok. cocok. Merasa klik gitu loh, semuanya kok serbanya sukanya sama. Banyak kesamaan. Banyak kesamaan. Oke, Hazel sama Sandy kita mau kasih lihat, ini namanya netizen, ada aja komentarnya ya, komentar dari netizen seperti apa. Baca. Tapi kok ceweknya kelihatan tua banget ya, kayaknya lebih tua ceweknya deh. Oh my God. Ceweknya kelihatan udah tua banget ya. Nggak cocok yang perempuannya udah tua beneran cocok sama deng. Jelek banget pacar. Oh my God. Kalau dibanding sama deng. Oh jauh lebih cantik kakak. Pasti lebih usianya si wanita. Netizen repot banget. Berat banget netizen komentarnya. Udah merasa paling sempurna gitu. Kita mau ke Hazel dulu. Hazel sempat ngebaca itu? Enggak terlalu Ringan aku baca banget tuh sih. jari. Gak terlalu peduli. Enggak terlalu peduli juga. Oke. Maksudnya ya aku cuma scroll ya udah. Enggak terlalu aku liatin gitu. Kalau Cece lebih jahat sendiri lagi dari itu. ngelihat komen, Mbak Cece baca nggak? Baca. Terus gimana? Terus Cece? gimana perasaannya? Bodoh amat. Nice, nggak peduli. Tapi kalian pernah membahas ini nggak tentang komentar netizen untuk Sandy? Pernah nggak sih kalian bahas? Ya cuman ngomong biasa aja. Kita cuman kayak nih lihat ya ada komen kayak begini. Paling Cuman aku dia ketawa ketawa aja. Suka dibales nggak tapi? Enggak, kita enggak ngeladen. Kan dia nggak pernah ketemu saya. Kan kadang orang foto sama orangnya kan beda. Iya benar. Tapi beda usia kalian berapa kalau boleh tahu? Sama. Sama. Oh sama. Oh, sama. That's why banyak kliknya di antara kalian ya. Rasa satu. Cuma beda berapa hari doang. Cuman beda berapa hari. Berapa hari? Tahunnya sama. Berapa berapa hari doang? 4 hari. 4 hari. Oh. Oh sama bulannya. Jadi
udah kenal sama semua keluarganya Hazel, sama adik-adiknya. Jadi kalau ulang tahun bisa barengan ya. Barengan. Ngirit. Ini kita kasih lihat ya, di awal Irit kita nih. sempat spill bahwa mereka akan segera menikah dan udah ketahuan bulannya bulan apa. Iya, persiapan matang pernikahan Hazel Steven digelar akhir Juli 2026, usung konsep intimate elegan. Hitungan hari dong kalian akan segera menikah. Di mana? Jakarta atau Surabaya? Jakarta. Di Jakarta. Oke, persiapannya udah sejauh mana? 90% lah ya. 95 lah. 95. 95. 95%. Konsepnya kayak apa? Sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Internasional. Ya internasional aja biasa sih. Juga nggak terlalu rame juga gitu. Paling Berapa orang yang diundang? Yang diundang berapa orang? 500. Hah? Masya Allah 500 intimate itu gede loh banyak. Kak. maksudnya bukan intimate banget, cuman nggak yang sampai 1000 Nggak yang gitu. sampai Banyak loh. Nggak. Sedikit. Kalau di orang Surabaya biasanya Oh, 2000. iya. Ya kalau Surabaya kan biasanya berani. Makanya dia bilang nggak mau sampai 2000 orang nggak usah. Oke, so dream weddingnya kamu, Sandy, kamu pengennya seperti apa? Pengennya. Ada dream wedding nggak, Cece? Mimpinya pernikahan, biasanya perempuan itu kan paling, Pengennya kayak apa? oh pengennya kayak Kalau gini aku kan pinginnya gitu. nanti suasananya itu warnanya itu biru-biru dongker. Kenapa gitu, biru sama- dongker? Oh, biru dongker? sih, Wi? Ya, aku suka. Jarang loh biru dongker ya. Aku suka aja. Dalam kegelapan memang. Apa konsepnya, kamu pengennya kayak gimana? Warna bronze. Biru dongker. Bronze. Oh, serba bronze Oh warnanya. gold gitu ya. Kalau biasanya kalau menikah kan suka ada berantem-berantem kecil. Ada cobaan lah biasanya. Ada sih sebenarnya. Apa cekcoknya biasanya kalian Ini menuju kayak hari? sekarang nih, ini lagi nih, misalkan bisa berantem apa hal kecil tuh bisa jadi gede. Kalau hal-hal kecil sih ya wajar, cuman yang gede kayaknya nggak terlalu sih. Seri yang pertama minta maaf siapa? Gitu dong kok. Emang kenapa sih lo? Ya dulu aku jarang minta maaf loh. Lu ada apa lu berdua lu? Gak ada apa-apa, dia sahabat gua pasti. Gue jadi penasaran. Oke, jadi kalau berantem. Sahabat gua, dia mah tidur-tidur di apartemen gua. Emang pernah? Iya bareng-bareng kita syuting bareng. Oh, waktu zaman syuting. Zaman syuting. Lu minta maaf duluan. Tipikalnya selalu seperti itu. Oke, dia itu laki-laki yang menurut kamu di mata kamu seperti apa, Sandy? Ya baik. Seharusnya. Seharusnya. Ada bahasa salah. Dia baik. Dia baik. Dia sayang sama mamanya, makanya aku suka dia. Oh, itu jawaban yang bagus. Kata saya. Emang sangat sayang sama mamanya. Itu penting laki-laki yang mencintai mamanya. Tapi jangan lupa juga harus mencintai calon istrinya karena tanggung jawabnya tetap dilakukan nih sebagai calon kepala keluarga. Curhatan Hazel Steven jelang pernikahan, sibuk syuting tak kurangi keyakinan menuju hari bahagia. Syuting masih terus jalan sampai Sekarang nggak, udah aku stop. Karena kayak kemarin masih sih. Karena kan nanti kan tanggal ini kan, Iya. udah bulan ini Udah, kan. terus kan buat Sandy, kamu bukan dari dunia hiburan ya. Kamu ngeliatnya ntar gimana sih? Ada sempet deg-degannya nggak? Aduh, ntar kalau dia sibuk syuting, stripping gimana? Oh enggak apa-apa. Soalnya aku dari kecil terbiasa kumpul sama orang-orang entertain. Oh, Aman. jadi kamu udah tahu dunia entertainment seperti apa? Tahu. Kamu kan di Surabaya, Hazel di Jakarta. Nanti rencananya akan gimana? Kenapa orang Nah, sekarang udah di Ya kan Jakarta. maksudnya apakah Tinggal di Surabaya, Tinggal di Surabaya. atau Nggak Jakarta, kita Jakarta. Saya udah pindah setahun yang lalu. Oh, udah di Jakarta. pindah. Di mana Cece? Sekarang di Di PIK. PIK. Oh berarti sama, oh ya di Pik. Oke, pokoknya buat Nikahnya juga di sana kan? nikahnya di mana, di PIK juga? Ya datang lo ya, datang ya Kang Arya. Tanggal berapa sih? Boleh di-spill nggak sih? 26 Juli. Dia nyebut tanggalnya, dia belum nyebut loh. Udah tadi kan ada di artikel. Oh, ini 26 Juli ya? Iya. Lancar-lancar buat kalian ya. Hazel, Makasih. selamat ya, finally. Thank you. Selamat ya. Selamat buat kalian dimudahkan lancarkan. Sampai dengan tanggal 26 Juli nanti. Di artikel. Ya, jadi dari Transfest kita ke kawinan mereka. Iya. Kita saat lagi kita dibagi-bagi hadiah. Geger, malam acaranya. Festival Volume 5, konser musiknya Trans TV. Trans TV Festival Volume 5, Minggu 26 Juli jam 7 malam, live di Trans TV. Lagi biar Icaya. Daddy want you to take you leave，一双美丽的眼睛，在我脑海。
Hebat loh dari Jember loh. Lagi. Dari Jember Patrang. Bagus banget sesama orang Jember. Iya. Pasti sekali menyanyikan lagu Mandarin. Ica yang kami ucapkan terima kasih. Ica boleh silakan duduk. Penyanyi asal Jember. Dari Jember. Ini Menyanyikan dari rumah lagu aku, Mandarin. kalau aku Sumbersari ini Patrang cuma 5 Dekat. menit. Deket ya? Dekat. Dari Jember go internasional sampai diundang ke stasiun TV di China ya. Gimana sih ceritanya kamu bisa tampil di Cina itu gimana saya ceritanya? Awalnya Ica itu nyanyi lagu Mandarin itu karena banyak support juga dari teman-teman. Awalnya coba-coba, Oh. ternyata laku. Setelah laku, lama-lama ngerasa nyaman. Oh ternyata, Duit ya? iya satu itu sih Mami. Terus yang kedua kayak, oh karakter vokal Ica juga ternyata lebih keluar di lagu Mandarin gitu. Jadinya coba buat seriusin, terus 2024 akhir itu dapat ketemu produser dari Cina. Mereka memang biasa bikin lagu gitu. Jadi Ica bikin cover lagunya, lalu kirim ke sana. Nggak lama kontrak dari TV datang. Itu di tahun 2024 akhir. Oke. Tahun 2025 bulan 5 itu harusnya Ica tampil di TV China. Tapi sempat gagal Mami. Kenapa? Karena alasannya itu waktu itu Ica itu bukan orang keturunan. Oh. Jadi itu betul-betul tidak bisa diperbaikin. Kalau Bukan orang keturunan Cina gitu. iya, keturunan Tionghoanya. andai kata Ica Cindo, mungkin Ica bisa. Oh, jadi kamu sebenarnya dari orang tua nggak ada keturunan Nggak ada, Tionghoa. Jawa Tulen. Oh, oke. Terus belajarnya itu berarti otodidak Otodidak atau kamu atau- les belajar bahasa Mandarin terlebih dahulu apa? YouTube. Oh dari YouTube. dari YouTube. Tapi kan bahasa Mandarin Ngerti itu ya? walaupun penyebutannya sama, intonasinya beda kan beda arti ya. Nah itu Iya. kamu belajarnya gimana? Awalnya nggak belajar bicara dulu karena takut ganggu konsentrasi nyanyi. Karena biasanya kalau ketika kita nyanyi tuh, oh kok nadanya beda ya? Biasanya gitu. Iya. Karena kalau kita nyanyi kan harus sesuai nada lagu, Betul, jadi bukan kita nada kuasain berbicara. nada dulu. Betul. Banyak orang yang kadang, oh aku pengen kelihatan jago, kelihatan keren. Tapi nadanya salah. Nadanya salah, ketika nyanyi fals. Akhirnya Iya. artinya salah. Tapi Ca, sebetulnya kamu bisa bahasa Mandarin atau cuman buat nyanyiin aja? Kalau sekarang udah lumayan. Oh sekarang udah lumayan artinya. Iya. Apa? 现在说一天天可以啊。 Dikit-dikit bisa maksudnya. Oh, oke. Ca, berarti setiap kamu menyanyikan lagu artinya sekarang udah tahu dong arti lagunya apa, gimana cara membawakannya ya. Oh nice. Ca, kita mau kasih lihat juga. Ini ada pujian dari artis di China, di Mandarin. Ya, Ica yang tampil memukau di panggung Tiongkok tuai pujian artis top Tang Yi. Tang Yi. Jadi, Tang Yi. Tang Yi, oke. Jadi kamu lagi tampil di China, terus dia lihat kamu nonton kamu secara langsung atau Nah, gimana? ini artisnya nih yang Ini Tang Yi komen ya? tentang Iya. Tang Yi, Ica. oke. Tang Yi itu komennya setelah ngeliat kamu langsung live di sana atau ngeliat dari sosial media? Jadi awalnya itu bulan 5 yang harusnya nggak jadi nyanyi itu, kalau andai kata Ica nyanyinya nggak bagus, mungkin Ica bisa rubah ya Mami ya, bisa belajar terus. Tapi karena Ica bukan keturunan, itu yang Nggak bisa susah dirubah. merubah. Tapi Ica kebetulan ya Tuhan kasih rezeki lebih buat Ica dapat nyanyi di bulan 11. Disitulah nyanyi sama Tang Yi. Oh, Duet. Pertama kali duet di Jiangsu, duet. Setelah duet baru produser TV yang lain percaya. Sama lause-lause guru-guru, oh percaya. Oh ternyata ada ya penyanyi dari Indonesia yang bisa. Malah mereka itu kebanyakan oh artis Malaysia atau artis dari negara lain. Yang banyak bisa lagu Mandarin. Dan mereka nggak tahu kalau Indonesia itu ada penyanyi Mandarin juga bisa nyanyi lagu bahasa Yang padahal nggak ada keturunan Tionghoa sama sekali. Iya. Siapa Awalnya Tang? diragukan. Tang Yi bilang apa ke kamu? Memujinya gimana? Pasti tanya apa Ica itu orang Cina Ada gitu, keturunan. ada keturunan. Tapi kamu tuh mirip-mirip kayak orang Tionghoa loh. Iya ya, aku pikir juga ada keturunan, ternyata Apalagi nggak ada ibunya, sama sekali. mungkin kayak ibunya, karena ibunya tadi aku lihat emang kayak Tionghoa. Tapi ternyata enggak ya, Nggak memang ada. belajar karena suka. Iya. Sobat Ampir, kita juga mau kasih lihat. Dewi Persik kemarin juga lagi belajar lagu Mandarin loh. Iya bener. Dia rajin banget dia ngafalin. Terus gini, wih ngapain sih? Iya nih mau nyanyi lagu Mandarin. Kita lihat aja Dewi Persik menyanyikan lagu Mandarin. Ini bagus loh. Iya pasti. Kamu lu kayak grogi gitu. Ya gue kan belajar, kan namanya kita itu kan namanya penyanyi. Kebetulan orang yang undang aku orang Mandarin. Dia bilang paling enggak 2 lagu lah kasih kita lagu Mandarin. Satu lagu kamu belajarnya berapa lama? 3 hari.
3 hari. Udah nyanyi udah kelar tuh. Udah. Terus apa katanya yang ngundang? Gak sia-sia bayar 1,5 miliar kali ini. Yang penting ada duit gue mau belajar. Tapi apa susahnya? Sebenarnya kan kemarin aku juga ada belajar bahasa Turki. Lebih susah bahasa Turki daripada bahasa Mandarin. Kalau Mandarin lebih mudah gitu, paling kayak misalkan ji gitu. Ya kan, jadi kayak gitu-gitu aja dirubah aja. Misalkan ada bahasa spellnya aja. Coba dong kalian berdua nyanyi bareng lagu Siluman Ular Putih boleh ya? Siapa yang... Ayo Ica yang sama Dewi. Lagu apa itu? Ica, kita belajar ya, aku belajar ke kamu ya. Jen Mimi. Duo Jember ya. Kita lihat Ya, duo Jember menyanyikan lagu Mandarin. Dibagi-bagi Ambiar, DJ. Dewi Persik dan juga Ica yang. Iya. Nadanya ya. Kerendahan sih. Segitu kerendahan ya? Nishao tetian kerendahan sayang. Naikin 2 oktav. Tian mimi. Wih. Nishao tetian mimi. Hao xiang hua er kai zai chun feng. Keren. Itu baru Dewi Harus collab deh Dewi. Bagus Wi. Collab deh, collab. Iya. Ya nanti collab biasa, nanti aku belajar sama kamu lagu-lagu yang lain ya. Soalnya dapetnya baru 2 doang tadi kemarin. Terima kasih Aisyah yang keren banget. Semoga kamu semakin sukses, diundang keluar negeri lagi, bisa membanggakan Indonesia. Iya. Asik bisa juga loh. Ini juga jago. Asia Nante juga jago bahasa Mandarin dia. Ntar kita lihat seperti apa. Tapi sebelumnya, seperti janji kita Sobat Ambiar, kita mau undangin Sobat Ambiar buat ngobrol bareng sama kita semua di sini dalam Komi Dong Ambiar. Oke, kita mau kasih kesempatan buat Sobat Ambiar, entah mau ngobrol sama siapa, terserah ya seperti janji kita buat Sobat Ambiar yang mau telepon sama siapa ini bisa bintang tamunya, bisa mau ngobrol, bisa video call. Oke, kita ngobrol langsung ya. Sebentar, kita nyalain dulu. Nih, mana mic-nya tuh? Ke siapa dulu? Selamat pagi. Rame kali pun. Mana suaranya? Mic-nya dong, mic-nya. Mic 1, oke. Selamat. Ngapain itu? Mic-nya. Oh, tarian semut. Coba majuan lagi dong biar suara kalian bisa kedengeran. Wah, heboh banget. Ya, mau video call sama siapa sayang? Majuan biar suaranya kedengeran. Sayang, kalau biar suaranya kedengeran maju ke depan. Suaranya nggak kedengeran, suara kalian. Nah gitu. Sayang mau video call sama siapa ibu-ibu cantik? Sama yang cantik dan yang ganteng. Mau video call sama siapa? Sama mami boleh? Boleh ya, silakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa sayang? Katanya mau curhat. Katanya mau curhat. Curhat dong, mother. Mau curhat apa coba? Masih lanjut, Mami. Turun. Curhat bukan muji, curhat. Mau curhat apa? Mau curhatnya apa? Curhat apa lah, Mami? Ini ibu-ibu dari mana sih ini? Dari mana? Karawang. Dari Karawang. Oh. Iya mau curhat apa ibu-ibu cantik? Atau mau kasih salam buat siapa? Mau ngirim pesan apa? Itu ini ulang tahun Mami, aku tahun ini ulang tahun. Bapak. Ini ngomong apa sih? Oke, sehat-sehat ya buat ibu-ibu di Karawang. Terima kasih banyak sudah selalu menyaksikan pagi-pagi Ambiar. Iya, nonton terus pagi-pagi Ambiar ya sayang. Oke, ada satu lagi. Pokoknya sehat-sehat buat suaminya juga ya. Dijaga suaminya di rumah.
kita kasih kesempatan satu lagi buat Sobat Ambiar untuk ngobrol sama kita. Pokoknya Karian, Kakeran ini baru ibu-ibu bankers itu bener. bankers, bang semua kerja. Dilihat, diraba, di Kerawang. Di Terawang. Dia masih lucu aja loh. Dilihat di Rama di Kerawang. Kangen syuting ya. Kangen syuting dia udah pengen ngiklan ya, Pokoknya Say. Sobat Ambiar kalau kita ajak ngobrol, ngomongnya depan handphonenya biar kedengeran sama kita suaranya. Udah ada? Oke, buat Sobat Ambiar yang pengen ngobrol sama kita, besok kita juga masih kasih kesempatan. Pokoknya kirim DM ke Instagram kami di @pagi-pagi. Boleh curhat, misalkan baru cerai, Mau curhat. baru putus, Jangan punya cerai utang mulu, banyak. Awi. Jangan namanya hidup. Kami akan memberikan solusi pokoknya, insya Allah ya. Oh, tuh dulu. Wih, laki-laki. Siapa Wi ya? Ke siapa ini sayang? Mau video call sama siapa? Ya sayang. Mami, ini ada teman aku juga. Mami, hai kalian. Hai. Ini wifi-nya nebeng ke warung Madura ya? Ini dari siapa dan di mana? JP di Bekasi, JP. Bekasi. Oh JP Bekasi. JP, jembatan penyeberangan lu. Ya, Sayang mau curhat apa? aku pengen dikasih semangat buat dari Mami aja buat kita biar makin kerjanya semakin semangat nih. Sayang, buat kamu sekarang bertiga ini JP dan teman-temannya semangat ya mencari rezeki, menjemput rezeki barokah. Amin, sehat. Sehat selalu, Amin. tetap nonton setia pagi-pagi Ambiar. Ada curhat. Kamu putus cinta atau nggak punya duit banyak? Kenapa lu mau ngasih lu? Mami, Kerjanya- mau jadi artis kayak Mami. Mau jadi artis katanya, mau jadi artis kayak Mami. Kita lagi nggak nyari artis, kita lagi nyari tukang kendang buat gantiin tukang kendang, mau nggak tuh? Kalian kerjanya di Kalian mana? kerja di mana? Nama perusahaannya? Di PT Makanan, PT Makanan. PT Makanan. PT Makanan. Salam buat semua teman-temannya di sana. Pokoknya nonton terus kami. Coba teriak sekarang. Pagi-pagi Pagi-pagi Ambiar. Ambiar. Geger. Pagi-pagi Ambiar, gege. Terima kasih sudah kembali sekali lagi. Tetap di Pagi-pagi Ambiar. Itu dia Trans TV Festival buat Sobat Ambiar. Kita nantikan Sobat Ambiar di Trans TV Festival di hari Minggu 26 Juli 2026 ya. Ada Ayu Ting Ting, ada Judika, dan juga ada Ran. Oke, di lapangan Sunburst BSD. Terima kasih banyak semua bintang tamu kita pagi hari ini. Semuanya sudah hadir. Terima Thank kasih. you ya, selamat ya. Dan terima kasih juga. Terima kasih Asti Ananta. Sampai hari paling hari nanti ya. Kita kembali lagi besok di Jumat Berkah. Koko. Di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Sampai jumpa.